Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang sebuah mini riset yang berjudul Perkembangan Ilmu dalam Sejarah Filsafat. Apa yang melatar belakangi perkembangan ilmu sejarah dalam filsafat ini? Yang itu yang pertama, kita ketahui bahwa pada abad peradaban Yunani berpikirnya setiap individu itu berfokus pada satu saja. Yang kita ketahui sesuai mitologi bahasa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di timur kuno, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dalam sebuah pengkajian. Kita ketahui bahwa rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang terjadi yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta, ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh kondisi sosial. Nah, dengan kondisi itulah yang melatar belakangi mengapa perkembangan sejarah filsafat ini perlu kita kaji. Kemudian fokus penelitiannya pada kesempatan ini yaitu kita ingin mencari perbedaan, persamaan, dan metode dari perkembangan sejarah filsafat yang akan kita kaji. Selanjutnya metodenya ini metode research ya, atau disebut dengan studies pustaka. Yaitu kita mengumpulkan beberapa literatur, beberapa artikel, referensi yang kemudian kita analisis, yang kemudian kita kaji, yang akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah penelitian. Apa kajian teorinya? Kajian teorinya di sini saya mengambil sampel, yaitu salah satunya Thales ya, tahun 624 sampai 546. Dia mengkaji tentang sebuah asal-usul alam. Artinya zaman itu sudah mulai ada pengkajian. Kedua, tahun 610 sampai 640, Anaximandros juga membicarakan tentang sebuah substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, meliputi segalanya. Terakhir di sini secara teori perkembangan ilmu zaman Islam, di mana Rasulullah SAW di sini menerima wahyu pertama, yaitu mula-mula diperintahkan kepadanya yaitu membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dari kata Iqra. Inilah kemudian lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, meneladani, meneliti, dan sebagainya. Ini menjadi kajian teori yang nantinya akan dijadikan sebuah penelitian kami selanjutnya. Kemudian, apa yang menjadi hasil dari penelitian ini ternyata berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah kami buat, yaitu ternyata perbedaannya seperti ini. Sebelumnya di situ mereka hanya mengkaji tentang pengetahuan umum yang tidak ada kaitannya dengan agama. Sehingga saat ini berjalan waktu itu sudah disatukan dengan agama. Persamaannya adalah di mana kita ketahui bahwa perkembangan sejarah filsafat ini ya, mereka sesuai dengan periodenya itu mereka mengkaji tentang sebuah ilmu pengetahuan. Nah, apa metode setiap perkembangan periode Islamnya? Ini metodenya ada 5. Yang pertama adalah metode ceramah. Zaman dulu sudah ada. Pertama kali Rasulullah pun juga menggunakan ceramah saat mereka bertatap muka secara majelis. Kemudian juga metode diskusi. Secara terlebih dulunya di situ para ulama sering juga menggunakan di majelis itu sebagai sebuah metode diskusinya. Terakhir yaitu bukan terakhir ya, yang ketiga itu metode menghafal, di mana pada saat itu sebelum belajar menulis dan membaca ditekankan kepada menghafal pada masa itu. Kemudian yang dikenakan dengan talikoh, yaitu pengopian karya-karya ulama. Dahulu itu sudah muncul metode-metode pengopian karya-karya ulama yang diteruskan gitu. Nah, sehingga mendapat sebuah makna tersendiri. Terakhir di situ adalah al-marasalah, di mana ini berkaitan dengan responden, di mana metodenya itu melalui beberapa responden yang dijadikan sebagai pengalaman dalam pergerakan
sejarah perkembangan filsafat ini. Mungkin itu secara singkat yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.